Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chania dengan NIM 224944375 TK 54218. Kali ini pada UAS AI saya akan melakukan analisis komparatif support vector machine dan convolutional neural network pada klasifikasi citra malaria. Dan pada kali ini judul ini diangkat karena yang pertama, malaria merupakan penyakit infeksi parasitik atau disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Kemudian pada tahun 2015, menurut WHO sebanyak 200 juta kasus tiap tahun di dunia terjadi akibat malaria dan 400.000 diantaranya terjadi kematian setiap tahunnya. Nah, untuk itu, pada saat ini diagnostik konvensional telah dilakukan seperti RDT dan juga PCR. Namun hal ini masih menghasilkan biaya yang terlalu relatif besar dan juga memerlukan peralatan laboratorium yang cukup kompleks. Untuk itu, dengan metode machine learning yaitu saya pilih SVM karena mampu menangani klasifikasi data yang berdimensi tinggi dan juga deep learning CNN yang mampu mempelajari fitur spasial citra secara otomatis melalui lapisan konvolusi dan juga pooling. Untuk itu, kita langsung masuk ke penjelasan kode dan hasil. Pada sel pertama, saya mempersiapkan environment dan juga dataset yang akan saya gunakan, yaitu saya import langsung dari Kaggle. Dimana di sini saya menggunakan OpenCV dan NumPy untuk pengolahan citra, serta Matplotlib untuk visualisasi, serta scikit-learn untuk SVM dan evaluasi nantinya. Terus juga saya menggunakan TensorFlow dan Keras untuk CNN-nya. Nah, di sini saya menggunakan import langsung dataset melalui Kaggle dengan path Kaggle Hub dataset download dan juga ngeprint path to dataset files. Nah, saya mendefinisikan dua kelas yaitu parasitas dan juga uninfected dengan ukuran citra 64x64 pixel yang saya pilih untuk menyeimbangkan detail gambar dan juga efisiensi dari memori Google Cloud itu sendiri. Kemudian saya lakukan load dan juga pre-processing data, di mana pada tahap ini saya lakukan loading dataset dengan membaca citra dari masing-masing folder kelas dengan setiap gambar dari OpenCV yang diubah dari BGR ke RGB. Nah, terus saya resize kembali menjadi 64x64 pixel dengan jumlah data yang dibagi yaitu 4.000 per kelas. 4.000 per kelas, agar proses SVM itu tidak terlalu lambat karena yang dibutuhkan adalah hasil yang tetap representatif secara statistik. Kemudian saya acak dan dipisahkan menjadi 80% untuk data training dan juga 20% untuk data ujinya. Kemudian didapatkan hasil seperti ini, yakni 6.400 dataset dan juga training set dan juga 1.600 untuk testing set. Saya lakukan eksplorasi dataset untuk memvisualisasikannya. Berikut ada hasilnya untuk parasitize-nya dan juga uninfected. Dan selanjutnya saya lakukan CNN classification menggunakan untuk membangun CNN sederhana dengan dua convolutional dua dimensi dan plus max pooling. Pada tahap ini flatten dan juga dense layer saya gunakan untuk klasifikasi dan menggunakan aktivasi sigmoid untuk masalah-masalah binary outputnya. Terus model yang dilatih yaitu sebanyak 10 epoch dengan optimizer Adam dan juga loss binary cross entropy dengan CNN yang mampu belajar secara otomatis seperti pola bentuk sel, tekstur, dan juga perbedaan visual akibat parasit dari malaria itu sendiri. Nah, dapat dilihat di sini hasil trainingnya, epoch pertama itu hanya sekitar 58, kemudian naik ke 73%, hingga epoch terakhir yaitu mencapai maksimal yaitu 97,84%. Nah, selanjutnya saya lakukan evaluasi dari metode CNN ini sendiri, yakni dengan precision, recall, dan juga F1 score. Nah, hasil akurasinya itu adalah 93%. Kemudian saya lakukan proses training untuk machine learning, yaitu menggunakan SVM classification, di mana tahap ini SVM sebenarnya tidak bisa menerima input 4 dimensi, sehingga yang dilakukan adalah mengambil data 64x64x3 menjadi satu baris fitur. Nah, pendekatan ini disebut sebagai raw pixel representation, di mana tahap representasi fitur secara tanpa ekstraksi. Selanjutnya saya training, kemudian akan menghasilkan evaluasi SVM yakni dengan akurasi 70,25%. Selanjutnya saya mencoba untuk bagaimana caranya agar SVM mampu untuk desain dengan CNN, yaitu saya menemukan metode yaitu PCA scaling. PCA scaling ini adalah sebuah metode untuk mengubah citra menjadi grayscale sehingga dapat mengurangi noise warna. Nah, kemudian saya juga menggunakan pipeline yaitu standard scaler untuk menormalkan fitur, juga PCA untuk mereduksi dimensi menjadi 100 komponen utama, dan juga SVM LBF untuk proses klasifikasinya. Jika kita bandingkan dengan CNN, performa SVM jauh lebih rendah dibandingkan CNN karena CNN mampu untuk mengekstraksi fitur spasial citra secara otomatis seperti pola bentuk dan tekstur sel yang sangat krusial dalam klasifikasi citra biomedis tersebut. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa di sini CNN pastinya menghasilkan akurasi tertinggi pada penelitian kali ini. Untuk itu, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.